warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah, kita bertemu lagi hari ini secara daring ya nak ya. Kita tidak bisa bertatap muka, hanya saja kita bisa berkomunikasi ataupun melaksanakan pembelajaran kita secara daring ya nak ya. Sebelum kita mulai belajar, ustazah ingin menanyakan nih kabar anak ustazah. Apa kabar anak ustazah hari ini? Nah, semoga anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat imannya, kuat hafalannya ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak ustazah, karena kendala tertentu kita tidak bisa belajar tatap muka hari ini, tetapi tidak apa-apa ya nak ya. Kita masih tetap bisa belajar meskipun itu secara daring. Nah, ustazah harapkan walaupun kita belajarnya secara daring, semoga anak ustazah tetap semangat ya, tetap bisa mengerjakan tugas yang ustazah berikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan mandiri. Tentunya ustazah harapkan mandiri, maksudnya di sini adalah anak ustazah mengerjakan latihan itu sendiri, tidak dibantu oleh orang tua ya. Nah, baiklah anak ustazah, hari ini kita belajar tema ya, tema halaman 155 pembelajaran 5. Ayo anak ustazah semuanya silahkan dibuka buku temanya, perhatikan buku temanya. Nah, dengarkan penjelasan dari ustazah. Nah, anak ustazah memberikan panduan kepada anak-anak ustazah nih. Hari ini kita materinya tentang percakapan di telepon ya, percakapan menggunakan telepon. Nah, apa itu telepon? Apakah ada anak ustazah yang tidak tahu apa itu telepon? Ya, telepon adalah alat komunikasi jarak jauh yang berisi dengan pesan suara ya. Telepon ini sama dengan handphone ya, sama dengan HP ya, sama dengan Android. Hanya saja bedanya kalau telepon ini tidak bisa mengirim foto, tidak bisa video call ya kan, hanya bisa untuk komunikasi suara saja ya. Kalau handphone bisa berkomunikasi bisa berkomunikasi suara, bisa mengirim gambar, bisa video call bisa langsung lihat orang yang teman kita berbicara, sementara telepon tidak bisa ya. Nah, tetapi mereka sama-sama merupakan alat komunikasi jarak jauh ya. Alat komunikasi jarak jauh di sini maksudnya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Misalnya nih, ustazah bisa berkomunikasi dengan orang tua ustazah di kampung, atau anak ustazah bisa berkomunikasi dengan neneknya di kampung, di Sumbar misalnya neneknya, ataupun di Medan misalnya ya kan. Nah, atau mungkin orang tuanya lagi di luar kota, tetapi meskipun orang tuanya berada di luar kota, tetapi selalu berkomunikasi dengan ananda ustazah semuanya yang berada di rumah. Nah, itu adalah fungsi dari telepon ataupun handphone. Nah, di sini nanti anak ustazah coba perhatikan buku halaman 155 ya. Di buku ini, nah ini nanti anak ustazah disuruh lengkapi kalimat yang rumpang. Kalimat yang rumpang di sini adalah kalimat yang belum lengkap ya. Nah, di sini kan ada nih yang masih titik-titik. Nah, nih masih titik-titik, berarti dia kalimatnya belum sempurna. Nah, yang titik-titik ini nanti anak ustazah silakan diisi. Bagaimana cara anak ustazah menjawabnya? Nah, anak ustazah bisa melihat jawabannya dari sini yang ada di kotak-kotak ini. Ada beberapa kata-kata yang ada di bagian atas di dalam kotak dia. Perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Nah, nanti anak ustazah pilih kata-kata ini cocoknya berada di titik-titik yang bagian mana ya. Silakan anak ustazah lengkapi percakapan antara Siti dan Lani melalui telepon ini ya anak ustazah ya. Nah, nanti setelah anak ustazah kerjakan, anak ustazah foto jawabannya, kemudian kirimkan japri ke WA ustazah ya nak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 158. Halaman 158 ini materi tentang tarian Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada beragam-ragam jenis tarian yang ada di Indonesia, yaitu tarian tradisional Indonesia. Nah, di sini ada tari Ratu
Jaro. Tarian Ratu Jaro ini berasal dari daerah Aceh. Nah, tarian Ratu Jaro ini dia menggunakan musik yang berisi syair-syair keagamaan. Nah, syair-syair yang berisi keagamaan itu disebut dengan rafa'i. Nah, itu adalah tari Ratu Jaro yang berasal dari daerah Aceh. Nah, dia menggunakan musik yang berisi tentang syair-syair keagamaan. Nah, syair-syair tentang keagamaan ini disebut dengan rafa'i kalau di bahasa Acehnya, ya Nak ya. Nah, kemudian ada tari tortor. Tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara, ya, yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba dan Samosir. Nah, atau lebih dikenalnya yaitu tari tortor ini adalah tarian khas Batak, ya. Kalau orang Batak biasanya kalau ada acara mereka selalu ada tari tortor. Kalau orang Melayu biasanya tari persembahan. Kalau orang Riau biasanya itu kalau ada acara-acara, ya, berarti selalu diawali dengan tari persembahan. Nah, kalau orang Batak dia tari tortor. Tuh ya. Kemudian ada tari piring. Nah, tari piring ini yang sering didengar nih. Nah, pasti anak ustazah banyak tahu nih. Ya, tari tortor adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, iya, Sumatera Barat yaitu khususnya daerah Solo. Ya, tari piring kenapa dia dikatakan tari piring ya? Karena dia tarinya itu menggunakan piring, ya. Penarinya itu memegang piring, ya. Kemudian ada tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, tari serimpi ini biasanya terdiri dari 5 orang penari. Nah, ya. Berasal dari daerah Jawa Tengah. Kemudian ada tari Balen Dadas. Tari Balen Dadas ini adalah tari yang berasal dari daerah Kalimantan. Nah, ini merupakan tarian adat suku Dayak. Ya, tarian adat suku Dayak yang biasanya dilakukan oleh dukun perempuan suku Dayak. Ya, dukun perempuan suku Dayak. Jadi tarian Balen Dadas ini merupakan tarian suku Dayak yang dilakukan oleh dukun perempuan suku Dayak untuk apa? Untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan mereka, ya. Nah, Tuhan mereka kalau orang Dayak itu menyebutnya yaitu Ranging Hatala Langit. Ya, Ranging Hatala Langit itu disebut dengan Tuhan kalau bahasa apanya. Nah, cuman kalau bahasa Dayaknya itu Ranging Hatala Langit. Nah, ya. Jadi tari Balen Dadas berasal dari daerah Kalimantan yang biasanya dilakukan oleh dukun perempuan suku Dayak untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan mereka. Nah, kemudian ada tari reog. Tari reog ini berasal dari Jawa Timur, ya, berasal dari Jawa Timur, khususnya daerah Maluku. Tari ini biasanya dilakukan ramai-ramai saat pesta oleh orang Maluku, ya. Jadi tari reog ini dilakukan beramai-ramai saat pesta, ya. Kemudian ada tari lenso. Ya, ada tari lenso. Tari lenso yaitu berasal dari daerah Sulawesi Utara. Ya, tari lenso berasal dari daerah Sulawesi Utara. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tari pendet. Ya, tari pendet. Tari pendet yaitu berasal dari daerah Bali. Ya, tari pendet ini adalah tari pemujaan di pura tempat ibadah umat Hindu. Ya, jadi orang Bali itu agamanya agama Hindu. Ya, paling banyak itu agama Hindu. Nah, jadi tari pendet ini adalah tari pemujaan di pura tempat ibadah orang umat Hindu. Jadi pura itu adalah nama tempat ibadah umat Hindu. Kalau umat Islam nama tempat ibadahnya apa? Masjid. Nah, kalau orang Hindu nama tempat ibadahnya adalah pura. Jadi tari ini biasanya dilakukan di pura, ya. Nah, kemudian tari pendet ini juga disebut dengan tarian tertua di Bali, ya. Nah, itulah tadi ada 8
tarian tradisional Indonesia. Nah, masih banyak lagi tarian yang lainnya. Nah, tetapi di sini kita hanya bahas 8 tarian ini saja ya, Nak ya. Nah, semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan anak ustazah. Nah, oke. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang ustazah berikan ini bermanfaat untuk anak ustazah dan bisa menambah pengetahuan anak ustazah. Oke, ustazah akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you tomorrow.